Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, saya sebagai warga negara ya, saya akan memberikan reaksi saya ya, terhadap carut marutnya ya, korupsi atau sistem pemerintahan atau para begundal-begundal yang suka makan uang rakyat. Hari ini saya menyaksikan sidang yang sangat miris, teman-teman, miris. Ya, sidang live di YouTube, sidang ex Menteri Pertanian, ex Menteri Kominfo, dan pemeriksaan istrinya Harvey Muiz yang tambang timah itu yang korupsinya kurang lebih 271 triliun. Saya sebagai rakyat kecil, rakyat biasa yang kebetulan ya diam-diam juga mengamati kelakuan birokrat, kelakuan koruptor, kelakuan institusi pemangku jabatan dan macam-macam sejak tahun 90-an teman-teman, sebelum reformasi sampai hari ini. Saya tuh ngamati benar cara kerja birokrasi, cara kerja pejabat, cara kerja eksekutif, legislatif, yudikatif, saya ngamati betul teman-teman. Ya. Jadi bukan asal ngomong ya. Saya kasih clue aja teman-teman, saya lebih dari 22 tahun itu berada di lingkaran bisnis nasional. Ya. Jadi sedikit banyak di lapangan tuh tahulah ya, 22 tahun lebih kan lama banget itu teman-teman. Ya. Linknya kemana-mana itu, berbagai macam profesi. Apalagi kalau diurut-urut sejak tahun 90-an, waduh lama itu teman-teman. Sejak saya remaja. Nah, sampai hari ini korupsi semakin menjadi-jadi teman-teman. Saya dari dulu gundah hati saya nih ngeliatin kelakuan-kelakuan di balik layar, kelakuan-kelakuan orang-orang yang rakyat melihatnya hebat, rakyat melihatnya wah, rakyat melihatnya sebagai pejabat atau apapun. Ya. Apalagi kalau saya lihat sidang hari ini, aduh, itu ya para saksi, ada dirjen di situ. Bahkan uang untuk melakukan hal-hal yang suci itu pun dari uang korupsi. Saya miris teman-teman, kenapa saya bicara hari ini? Saya miris. Belum kalau saya lebarkan lagi pembahasan ini ke pajak. Saya tuh mau bayar pajak aja nabung dulu teman-teman. Nabung dulu saya mau bayar pajak. Bahkan nabung sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Saya yakin bukan saya saja. Banyak rakyat biasa yang nabung dulu untuk bayar pajak. Ya. Setelah bayar pajak, pajaknya dikorupsi oleh koruptor. Sakit hati nggak sebagai warga negara? Sakit hati. Seandainya rakyat harus demo, berapa ratus juta rakyat itu harus demo. Ya, suruh tuh koruptor dihukum apa gitu yang pantas. Apakah perlu seluruh rakyat Indonesia demo, ratusan juta demo? Nah, pasti pemerintah kolek. Ya, kalau rakyat demo semuanya gara-gara pajak dikorup, rusak, nggak bisa ditangani lagi. Harus dihukum seperti apa koruptor itu, teman-teman? Sampai saya bingung, hukuman apa yang pantas buat koruptor? Bayangin aja ya, saya ceritakan, saya lihat sidang hari ini ya. Di situ dikumpulkan beberapa saksi, ada dirjen, ada bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu. Ya, salah satu saksi itu mengatakan umroh pun dari uang yang ya dibilang haram gitu lah menurut saya, karena bukan dari
hal-hal yang benar. Umroh itu kan perbuatan yang suci, perbuatan yang menghadap yang maha kuasa, tapi pakai uang yang memang bukan uang hasil keringatnya sendiri. Setelah disidang ketahuan tuh, wah sampai 1 miliar untuk ini, 20 sekian juta untuk baju ini, baju koko, baju ini, baju, wow, enak amat jadi pejabat seperti itu. Teman-teman ada bukti semua di YouTube ya, tonton sendiri. Nah, saya nggak tampilkan karena takut kena copyright. Jadi di Kompas tuh ada setiap hari live sidang kasus Kementan, sidang kasus Kominfo yang kakap gitu ya. Nah ini kejaksaan sudah netapin 21 orang korupsi timah yang kakapnya luar biasa ini, dan sekarang sedang penyelidikan istrinya, yaitu ya, seorang artis itu cewek yang akan diarahkan ke tindak pidana pencucian uang. Dan itu harus, ya karena sebuah korupsi itu pasti ada TPPU-nya teman-teman. Pasti itu. Korupsi pasti identik dengan gandengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu harus dibersihkan sampai akar-akarnya. Pertanyaannya, para penyidik itu mau nggak mengerjakan itu sampai tuntas? Itu teman-teman ya. Hukuman pun kalau menurut saya nggak cukup dengan pasal-pasal hukum yang sekarang. Ya, harus dirampas semua asetnya, dibersihin, bikin dia nol sampai miskin. Ya, semua yang berhubungan dengan dia, alur semuanya, saudaranya dan sebagainya dimiskinkan semuanya, sita asetnya untuk negara. Kalau enggak, orang seperti ini tuh orang-orang toksik. Hukuman pun bukan hukuman biasa, jangan. Ini kan orang rakus, masa dihukum biasa? Ini orang rakus itu teman-teman. Jangan. Dihukum yang ekstra atau out of the box hukumannya, extraordinary hukumannya. Jangan hukum penjara biasa saja. Hukum penjara biasa saja enak, dan nikmati uang rakyat. Dihukumnya biasa-biasa, dikasih makan tiap hari. Bagaimana dengan hak rakyat yang setiap hari cari duit susah tuh? Yang dia kalau dia belanja bayar PPN, dia bayar pajak kendaraan, dia bayar pajak PPP, dikorup oleh mereka-mereka. Keadilannya di mana? Keadilannya di mana? Kemerdekaan yang harus dinikmati oleh masyarakat ini di mana? Kalau hukumnya tidak fair antara orang yang membayar pajak dan orang yang mau nyamplok pajak itu. Harus dihukum seberat-beratnya. Orang yang menyalahgunakan pajak rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Itu cluenya. Gundah saya. Sebenarnya saya malas mikirin kayak gini berat. Ya, merusak pikiran. Tapi hati saya mengatakan saya harus bereaksi. Walaupun hanya bereaksi, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif dan menggugah ya orang-orang yang berwenang untuk tidak korupsi. Itu saja teman-teman, saya batasi di bawah 10 menit. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.